Hai, back again. Udah sempat dengan gue Rifki. Gue udah nyampe 2000 subscriber. Nah, seperti janji gue di video sebelumnya, kali ini gue bakalan ngasih project breakdown, bumper, pemuda setempat, dan lain-lain. Dan lain-lain tuh maksudnya ada lower third, outro, kayak gitu kan. Yang biasa gue pakai di video-video tutorial gue, yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gitu. Tapi sebelumnya gue mau berterima kasih dulu buat kalian semua, karena tanpa kalian semua hidup gue pasti lebih santai. Ya iyalah Tom, kalau gue nggak dapet subscriber ngapain juga gue capek-capek bikin video tutorial kayak beginian. Tapi seriusan, terima kasih buat kalian yang udah support channel gue dengan subscribe, like, dan share video-video gue. Terima kasih. By the way, iklannya jangan lupa ditonton ya, jangan di skip. Oke udah ya, yuk langsung ke inti acaranya aja. Nah, oke, ini dia file projectnya. Tada. Nah, kita mulai dari ini dulu nih, file-file apa aja yang ada di sini nih. Ini ada 19, ini musik sih ya. Musik ada 3 musik di sini, 4 malah mungkin ya. Cuman ini dulu tuh pas gue bikin tuh ini cuman sebagai alternatif aja. Intinya nggak kepake juga sih, yang kepake itu yang ini nih, boom. Nah, yang kepake yang ini aja nih. Yang ini nih nggak kepake. Jadi ya gitulah. Selanjutnya adalah composition 1. Composition 1 itu adalah isinya kayak gini. Ini juga sampah aslinya, nggak gue hapus. Gue biasanya soalnya kalau ngedit tuh kayak gimana ya, ngedit udah jauh gitu ya, tapi tiba-tiba di tengah-tengah nggak srek, yang ngulang lagi dari awal gitu. Nah, ini salah satu contoh gagal. Walaupun di dalamnya nggak ada isi apa-apa, cuman ini doang gini nih. Nah gitu. Terus ada logo pemuda setempat outline yang gue bikin di mana? Gue bikin di Illustrator, bentuknya kayak gini. Nah, ini outline-nya aja. Terus ada logo pemuda setempatnya yang kayak gini. Terus ini folder buat lower third. Terus di sini ada main composition. Main composition adalah opening ya. Outro itu yang outro buat di akhir-akhir video, biasa gue tambahin di situ. Terus ini animasi logo-logonya. Dia punya pre-composition sendiri juga. Dan mari kita masuk dari main composition. Oke, ini dia main composition, oke. Di sini ada null. Null ini adalah penggerak kamera. Nah, ini nih kamera. Jadi kamera 1 ini dia gerak ke null. Jadi kalau kita lihat dari tampilan atas, kalian bisa lihat ya, tampilan top. Jangan 4 views juga, keles 2 views aja. Nah, kalau kita bisa lihat kamera tuh gerakannya kayak gini nih. Nah, bentar, ini kamera kan. Nah, kamera ini nih yang gerak nih, kamera nih. Set, dia jadi di awal dia menjauh dulu, set, sampai di situ. Nah, terus dia mendekat. Nah, fungsi null ini adalah buat animasi mendekatnya gitu loh. Jadi kalau gue lihat ini di sini nih, cuman position sama Z rotation. Soalnya dia rada muter dikit. Dia sambil ngezoom in, dia rada muter dikit gitu. Kalau kamera animasinya itu pakai ini. Dia cuman yang ini nih, pas awal aja nih. Zup, kayak dia dari deket banget terus dia zoom out gitu aja. Selanjutnya dikendalikan sama 01 ini. Oke, jadi 01 ini adalah fungsinya buat zoom in dan muter gitu. Next, Black Solid 2. Gue nggak kalau project biasanya ya, kalau gue ngerjain sesuatu tuh jarang sih dikasih nama sendiri-sendiri gitu, jarang. Karena gue pikir ya ini kan cuman buat gue kan, gue doang yang tahu. Jadi kecuali kalau gue bikin jadi tutorial, biasanya gue rename biar yang lihat tutorial gue itu juga paham. Cuman kalau buat gue pribadi, gue jarang nge-rename gitu. Nah, kita solo aja biar kelihatan kayak gimana. Ini one views dulu. Nah, ini adalah grain. Cara bikin grain adalah ini nih, add grain. Nah, kita bisa grain tinggal bikin new solid item, terus kita bisa tambahin grain gitu aja. Nah, ini nih add grain. Grain itu ini loh.
titik-titik biar ada buram-buram dikit gitu kan. Kalau kita lihat di sini, nah itu tuh titik-titik buram-buram gitu kan. Kalau kita centang, dia kayak kurang jadul gitu. Jadi kan biasanya jadul, TV-TV jadul kan biasanya ada kresek-kreseknya gitu kan. Selanjutnya ada Black Solid 1. Black Solid 1 ini apa? Sorry, kita solo. Nah, ini cuman optical flare saja. Ini nih, yang kuning-kuning nih. Biar cahaya tambahan aja sih, biar memperindah kalau ada cahaya dari kuning sini. Terus yang ini juga cahaya ungu, sama kan. Jadi cuman optical flares biasa. Yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, yang satu kuning, yang satu ungu gitu kan. Terus ada Black Solid 5. Ini apa nih Black Solid 5 nih? Black Solid 5. Oh, di sini. Nah, Black Solid 5 tuh ini nih. Bisa lihat ya. Fungsinya adalah apa? Fungsinya tuh kelihatan nanti di sini nih, di tutorial ini. Tuh ada, ini cahaya ini tuh Black Solid 5 nih. Jadi ya gitulah, ngeplaynya susah ya, berat ya. Jadi dia kayak cling di ujung tulisan tutorial, cling gitu. Terus ada Black Solid 6. Apa nih? Nah, ini nih kalau kita render dia kayak gini aja. Nah, dia kayak gitu tuh. Jadi intinya dia cuma gerak gitu-gitu aja sih. Set gitu, kayak lampu sorot gitulah, buat memperindah. Jadi ini nih ya, kelihatan ya. Black Solid 10 ini kebanyakan optical flare semua ya. Nah, ini buat kayak flare gitulah, biar ada flare-nya ini kan, kelihatan ya ini ya. Ini garis ini nih. Jadi gue pakai berapa optical flares nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak juga ya ternyata ya. Terus kita lanjut ke tutorial. Di sini ada composition tutorial. Composition tutorial ini ya tulisan tutorialnya ini gitu loh. Kalau kita buka, double klik, nah kayak gini. Cara bikinnya pasti kalian tahu ya, pakai apa namanya? Nih kayak gini nih, pakai pen, terus kita ngebentuk, terus pakai trim pad, terus di alpha masuk ke dalam teks tutorial ini gitu kan. Ini bukan tutorial, maksudnya video ini bukan tutorial, tulisannya tutorial, tapi video ini bukan tutorial, video ini adalah project breakdown. Jadi gue nggak bakalan detail banget ngajarin gitu kan. Nah kalau kalian ya, sebenarnya nggak bersih banget, cuman nggak bakalan kelihatan lah kalau animasinya cepet, terus elemen-elemen di dalam juga banyak kan. Jadi kalian nggak, orang-orang tuh pasti ngelihatnya juga nggak bakalan detail banget ngelihat. Oh ini ada cacatnya di sini nih, ini di sini nih. Nah itu cacat nih. Nah, nggak kelihatan, jadi bodo amat. Lanjut, kita balik ke main composition. Di sini ada pemuda setempat. Pemuda setempat ini adalah folder tulisan logo ini, gitu. Nah di sini ada juga ininya. Ada juga apa sih namanya nih? Compositionnya juga. Jadi gue buka dulu dari composition pemuda setempat text only. Yang isinya adalah cuman logo aja gitu loh. Cuman logo biasa aja. Terus ini ada banyak layer, cuman liatin, layer ini nggak kelihatan, di hidden semua. Soalnya waktu itu gue pengen bikin logonya tuh di After Effects gitu kan, tapi ternyata kurang bagus, jadi gue bikin di AI. Yang ini gue males hapus aja aslinya sih, aslinya dihapus juga nggak bakalan ngaruh gitu kan. Makanya gue bikin di AI, baru gue import ke After Effects. Oke, next, pemuda setempat. Terus ini ada adjustment layer. Nah, adjustment layer ini, kalau kita lihat ini dia centang dulu. Ini dia. Nah pemuda setempat ini gue tambahin CC threshold. Jadi dari yang harusnya warnanya kayak gini, tambahin CC threshold, dia jadi warna kayak gini nih. Saturation jadi kayak putih aja gitu. Kenapa harus putih? Soalnya dia nanti bakalan kena efek star glow dari adjustment layer di atasnya ini. Nah itu. By the way, star glow ini adalah salah satu efek dari plugin Red Giant Universe. Jadi kalau kita lihat di sini, Star Glow. Nah, ini trap code. Dia salah satu ini dari trap code ya. Jadi ini, mana nih Star Glow. Bagusnya tuh apa? Dia tuh kayak gini loh. Glow-nya tuh nggak kayak glow yang di After Effects biasanya gitu. Dia kayak glow gimana ya? Keren gitu loh. Gimana cara jelasinnya? Jadi kayak bintang-bintang gitu. Jadi ini kita zoom, kita bisa lihat di sini bisa dirubah-rubah sih aslinya. Ada star prisma, nah kayak gini-gini. Terus banyak sih pilihannya yang kayak gini, ada warm star. Nah, jadi ini awesome gitu ya. Gua Ctrl Z.
Nah kayak gini gue pengennya. Terus udah kayak gini aja, terus gue tambahin ini nih. Nah jadi gue tambahin satu layer lagi di atasnya, jadi yang bercahaya tuh cuma di belakang logo pemuda setempatnya aja. Soalnya kalau semuanya bercahaya gitu kan jelek kan, jadi kayak gini. Nah oke. Next kita balik lagi ke main composition. Di sini ada adjustment layer lagi. Adjustment layer ini isinya star glow sama. Nah star glow ini fungsinya buat ngeglowin apa kalau kita hide. Nah dia ngeglowing ini nih segitiga di belakang ini sama tulisan outline pemuda setempat ini. Kenapa harus di glow? Ini kalau mau ngeglow banget tuh harus dirubah ke warna putih, men. Soalnya kan cahaya itu aslinya putih gitu kan, yang paling inti cahayanya itu pasti putih kan. Jadi kalau semakin putih semakin terang cahayanya gitu. Nanti tergantung biasnya jadi warna kuning, warna hijau, warna merah, terserah itu nanti lihat. Tapi yang pasti inti cahayanya itu selalu pasti warna putih. Jadi kalau abu-abu ya dia tetap ngeglowing, cuman dia nggak seberapa terang gitu. Kalau warna putih banget dia terang banget. Nah oke. Selanjutnya ada pemuda setempat 2. Nah, apa bedanya pemuda setempat 1 sama pemuda setempat 2? Pemuda setempat 1 tuh fungsinya kalau kita lihat ada animasinya. Nah, animasinya tuh ini. Kita solo dulu. Nah, dia tuh animasinya tuh dia yang gerak gini loh. Nah, selain dia gerak gitu, ini kan gerakannya cuma karena kamera ya. Selain itu, oh ya ada position juga ternyata. Menambah efek dari zoom out kamera, ternyata di sini juga gue tambahin position biar lebih mantep lah gitu. Terus biar kayak banyak gini, gue pakai tambahin echo ini. Kalau kita bisa lihat di sini kan dia kayak nge-copy gitu kan, echo. Nah kalau gue centang, gue matiin efeknya, dia kayak gini aja aslinya gerakannya nih. Kayak gitu aja aslinya gerakannya. Cuman karena ditambahin echo, jadi dia kayak ada bayang-bayang semu, apa sih bayang-bayang semu gitu kan. Terus nah dia ngilang. Ini nih, ini masking nih buat ngilang. Dia ngilang. Nah, itu adalah logo di pemuda setempat di bawah adjustment layer. Nah, fungsi dari yang pemuda setempat di atas ini adalah jadi yang satunya ngilang, yang satunya muncul gitu kan. Yang satunya muncul. Nah, kalau kita bisa lihat, nah, yang satunya ngilang, yang satunya muncul, gitu kan. Itulah kenapa ada 2 layer yang sama tapi beda fungsi. Oke. Next, di shape 4, 5, 2, 1 dan 6 ini adalah aksesoris tambahan. Seperti kalau kita solo semuanya. Nah, ini dia nih. Ini ada yang segitiga, ada yang cuman garis. Gue solo satu-satu dulu biar kelihatan. Mulai dari shape layer 4. Ini paling nggak penting banget aslinya, beneran, coba lihat. Cuman ya ini namanya apa ya, tambahan-tambahan kan, jadi mempercantiknya tuh kayak gini emang. Nah dia cuman gitu doang animasinya, muncul bentar, hilang, udah gitu doang, hilang gitu kan. Terus ada shape layer 5 di sini. Nah ini segitiganya nih. Nah segitiga ini gue bikinnya juga pakai echo. Jadi cuma segitiga biasa aja kan. Lo bikin segitiga di sini kan pakai polygon tool ini kan bisa kan segitiga. Terus pakai animasinya tuh cuman scale sama rotation. Sama N itu kan buat trim pad ya. Jadi emang trim pad gitu kan. Tahu lah efek trim pad apaan kan. Ingat, ini bukan tutorial, ini project breakdown. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Ada echo yang bikin dia tuh ini nih. Nah, gitu tuh echo tuh. Terus di sini ada Venetian blinds. Venetian blinds ini nggak penting, soalnya ini nggak kepake. Aslinya kalau gua hilangin juga nggak bakalan ngefek. Soalnya kenapa? Ini cuman gue pas bikin segitiga ini, gue duplikat gitu loh. Jadi Venetian blinds ini kepake di efek sebelumnya. Cuman gue malas hapus aja, makanya gue biarin. Tapi yang penting settingannya udah ke 0% ini kan. Jadi nggak bakalan ngaruh. Oke. Next ada shape layer 2, ini adalah apa nih? Shape layer 2 apa nih? Segitiga juga. Nah, segitiganya gitu. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau bisa solo dua-duanya nih, dia munculnya kayak gini coy.
Yang pertama ada segitiga dulu, serat, terus dia ngilang, yang satu terus yang ini muncul gitu kan. Ini juga segitiga harusnya sih kalau nggak salah ingat. Nah ini dia Venetian blind di sini ngaruh. Kalau gua nonaktifin kayak gini coy hasilnya coy. Gue pasang Venetian blind jadi kayak gini. Venetian blind sini efek bawaannya After Effects ya, aslinya ini efek apa sih, transition. Ini aslinya transition nih. Kalau gue tinggiin hilang. Nah kayak gitu. Aslinya kayak gitu. Cuman gue pakai di sini gue nggak nganimasiin, gue cuman nganimasiin dikit, jadi nggak sampai dari in sampai out, nggak. Dia cuman dari buat in set gitu doang, terus selesai gitu. Nggak sampai full 100%, nggak sampai, cuman sampai 78%. Oke. Jadi kalau kita lihat animasi segitiganya tuh kayak gimana aja. Nah kayak gitu tuh. Dan di segitiga ini juga gue udah tambahin star glow. Oke, jadi dia star glow-nya double gitu loh. Di sini ditambahin star glow dari adjustment layer, jadi jadi ada yang warna ungu-ungu gini, terus dia ngeglow juga jadi warna kuning gitu kan. Ini kan, bener kan? Nah, bisa dilihat ya bedanya kayak gimana ya. Oke, next apa lagi nih? Udah shape layernya udah semua. Ini shape layer 6 apa nih? Shape layer 6 nih kayaknya nggak penting juga nih. Cuman gini doang. Ini pakai apa sih? Ini pasti pakai trim pad, iya kan, bener trim pad. Set gitu doang. Jadi kalau gua unsolo, ini nih, garis ini. Ini cuman elemen-elemen tambahan buat mempercantik aja sih. Penting nggak penting. Kalau nggak ada jadinya jelek, kalau ada jadinya memperbagus. Nah ini adalah ini ya, seperti banyak tutorial yang gue bawain, gue pakai plugin Trapcode Particular. Fungsinya adalah membuat titik-titik ini ya. Gue nggak bakalan bisa jelasin dasar dari plugin ini karena plugin ini terlalu awesome, terlalu banyak yang bisa dibuat dengan plugin ini. Jadi gerakannya biasa aja aslinya. Nah kayak gitu doang. Nah by the way, Trapcode Particular ini dia ngefek loh, kalau kalian gerakin kamera tuh dia ngefek. Jadi dia bukan 3D object, kalau kita bisa lihat dia bukan 3D object, tapi dia bisa ngefek di kamera, ngefek 3D gitu kan. Karena emang udah kayak gitu rancangannya. Malahan kalau lu centang 3D-nya dia bakalan rusak, dia nggak bakalan bisa kebaca gitu. Terus ditambahin dengan efek Optics Compensation. Optics Compensation ini nanti gue jelasin di sini. Kalau gue jelasin di sini nggak bakalan seberapa kelihatan. Jadi nanti aja gue jelasin di Black Solid. Ini apa nih? Kalau yang ini nih. Nah di sini gue bakalan Optics Compensation-nya di sini jelasinnya lebih enak. Nah ini adalah background-nya grid ya. Kalau kalian bisa lihat ini ada garis-garis kan, ya kan, garis-garis kan. Nah ini dia layernya nih, aslinya nih. Nah garis-garisnya di sini kan warna abu-abu ya. Di sini juga abu-abu sih, cuman dia kena itu loh, kena apa sih? Kena adjustment layer apa? Star glow itu. Jadi dia rada ngeglowing dikit, rada lebih muncul warnanya daripada kayak gini doang, gini kan. Nah, grid gua nggak mungkin kan bikin kayak gini grid satu-satu gitu, ngapain gitu, apalagi bikin di Illustrator mungkin bikin tarik garis satu-satu kotak-kotak, capek deh. Jadi kita tinggal pakai grid aja di sini, soalnya ada kok. Efek bawaannya ini nih, grid nih, di generate grid. Efek bawaannya After Effects kalau kita lihat kayak gitu doang. Cuman anchor point, terus ya kalian pasang grid langsung kelihatan lah harusnya ya. Tinggal mau width-nya berapa, bordernya berapa, ada feeder atau enggak gitu kan. Terus ada optics compensation. Nah, optics compensation ini adalah efek yang sebenarnya membuat kayak tampilannya tuh kayak fish eye gitu loh. Kalau gua matiin, nah dia lurus-lurus aja kan, dia nggak ada distorsinya gitu kan. Kalau gua, nah bisa lihat ya bedanya ya. Mati, nyala, mati, nyala. Kalian lihat kiri kanan ini, apa pinggir-pinggirannya composition ini, mati, nyala. Jadi kayak ada zip, kayak ada apa sih? Fish eye-nya gitu kan. Itu adalah fungsi dari optics compensation. Kalau gua tinggiin, dia bakalan kayak gini coy. Makanya jangan tinggi-tinggi banget, jangan lebay, oke? Gitu. Terus dan di terakhir sini ada background.
solid biasa, warna ungu biasa, nggak ada animasinya sama sekali, cuman gini doang, udah deh, itu doang. Terus sisanya di bawah ya musik gitu kan. Musik ini kalau kalian tanya gue download di mana, gue juga lupa. Di mana ya? Audiotix tak apa gitu ya. Gue juga lupa di mana. Pokoknya biasanya di video gue tuh ada description, ada di deskripsi di bawah situ tuh ada sih. Gue juga lupa soalnya ini download di mana musiknya. Oke, kayak gitu. Next kita lanjut ke outro. Nah, ini outro nih. Ada Black Solid 2 yang gue yakin ini adalah optical flare. Oh bukan, ini grain. Gue pikir apa? Optical flare. Ternyata grain. Grain ya kayak itu garis-garis yang apa titik-titik buat bikin buram, kresek-kresek gitu kan. Terus ada ini optical flares sama kayak yang di awal. Ini cuman pertama tuh gue pasti bikin mainnya dulu, terus outro banyak yang gue copy aja sih, tinggal copy gitu kan. Nah ini yang kiri, ini yang kanan, ini yang kuning, ini yang ungu. Oke. Udah. Terus ada video 2. Video 2 itu apa? Video 2 adalah composition khusus. Jadi biasanya kan kalau kita ngupload di YouTube tuh ada ini ya, thumbnailnya. Nah ini buat ngisi thumbnailnya. Jadi video sebelumnya, tutorial sebelumnya gitu kan. Bisa kita lihat di sini. Jadi gue nggak usah masukin thumbnail yang video kemarin gue bikin. Maksudnya tutorial sebelumnya kan gue udah pasti bikin thumbnailnya ya. Tinggal gue masukin ke dalam, gue import ke dalam After Effects, terus gue masukin ke dalam composition ini gitu. Jadi kalau gue udah masukin ke composition ini, dia bakalan ngupdate ke sini, dia bakalan muncul di sini. Terus ada ABCDEFGHI, itu adalah tulisan ini. Gue tulis sembarang aja sih waktu itu di sini. Jadi ntar kalau gue pengen rubah-rubah tinggal tutorial sebelumnya misalnya apa, tutorial video XXX. Nah, ting, jadi deh. Gue nggak usah ngerubah apa-apa, gue cuma ganti tulisannya aja. Gitu. Gue Ctrl Z biar nggak rusak. Ini soalnya penting. Terus ada video 1, biasanya soalnya ya ini sama aja kayak video 2 gitu kan. Tempat buat naro tutorial sebelumnya juga, thumbnail dari tutorial sebelumnya juga. Ini tulisannya sama, dan ini tutorial sebelumnya nih, ini tulisannya nih. Nah, ini yang warna, ini yang buat layer atas, kan biar yang warna pinknya ini. Terus ada adjustment layer yang isinya star glow biar bikin yang layer bawahnya ini warna putih, dia bersinar, glowing. Jadi gue pakai star glow. Terus ada black solid, ini apa black solid nih? Nah, ini sama aja, particular. Gue copy pasti nih. Gue cuma duplicate dari main composition, terus gue duplicate paste ke sini, terus udah nggak gue apa-apain, gitu doang. Terus ada black solid 3 yang adalah grid. Nah, grid dia cuma seret. Ini by the way ini miringnya nih karena efek kamera ya, jadi bukan layer ininya yang miring di rotation, enggak, kameranya yang di rotation. Jadi biar semuanya ikut miring gitu. Kemudian ada kamera ya, jelas kamera. Animasinya cuman position sama Z rotation. Nah, itu tuh bisa kalian lihat ya, belakangnya tuh kayak muter. Belakangnya muter, semuanya muter, kecuali yang tulisan dan box-box ini kenapa nggak ikut muter? Soalnya dia bukan 3D object, jadi dia nggak bakalan ikut muter gitu. Yang 3D yang ikut muter tuh cuman grid dan particular ini loh gitu. Selanjutnya ada background dark purple solid 1. Cuman gini aja, nggak ada animasi, nggak ada apa-apanya. Oke. Next. Tutorial ini udah gue jelasin tadi ya. Terus ada, nah ini dia, lower third pemuda setempat. Kayak gimana? Kenapa di dalam composition lower third ada composition lagi? Soalnya ini composition in. Jadi ini compositionnya isinya sama. Cuman yang ini gue reverse. Jadi karena gue malas bikin animasi outnya, jadi gue masukin jadi pre-composition ya, kayak gini. Terus
Di sini gue reverse, jadi ada outnya gitu kan. Nah ini dia keluar nih, set, hilang dia, udah selesai. Kalau gue buka double klik, nah ada nih, ini dia nih. Null ini, di sini ada null, ada banyak layer ya. Di sini ada null. Ada null ini fungsinya semua, kalau bisa kalian lihat, semua layer ini connect ke 02 ini. Kenapa semua dikonekin ke 02? Soalnya waktu itu gue bikinnya tuh di tengah sini men. Terus gue pengen mindahin ke rada gini loh, rada kiri gitu. Makanya tapi kan kalau gue pindahin satu-satu malas kan. Makanya gue bikin null, terus gue konekin semuanya ke null. Jadi kalau misalnya gue position null gue rubah, nah dia ikutan berubah semua gitu kan. Daripada lu mindahin satu-satu, males coy gitu. Selanjutnya adalah shape layer 1 yang fungsinya buat masking dari ini loh, make composition ini. Nah biar sub make composition ini. Nah tulisan ini make a new composition, bisa kalian lihat di sini nggak kelihatan, terus dia ngikutin masking. Masking ini adalah sebenarnya duplikat dari shape mana nih? Shape-nya udah masuk pre-composition sih. Jadi ini cuman buat, nah itu biar tulisannya nggak keluar dari kotak ini. Jadi masking ini buat bikin tulisannya nggak keluar dari kotak ini. Kalian pasti paham lah fungsi dari alpha channel gitu kan. Ini Ctrl N buat ya sama. Kemudian pemudah setempat. Ini adalah logo yang dari main composition, yang dari intronya tadi itu. Gue tinggal copy aja, soalnya kan gue udah bikin sendiri nih, kayak ginian nih. Nah, jadi gue tinggal copy, masukin ke dalam lower third ini. Jadi logonya udah, terus pemudah setempatnya juga ada glowingnya gitu kan, ada star glownya, adjustment layer ini. Gue suka pakai adjustment layer, kenapa? Soalnya biar apa ya, biar nggak rempong gitu coy. Lo nambahin satu efek yang sama ke dalam beberapa layer itu rempong. Jadi mendingan gue bikin satu layer baru, adjustment layer namanya, terus tinggal masukin efek ke situ, dan semua layer di bawah ini bakalan kena adjustment layer, kena efek yang ada di dalam adjustment layer ini. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Pemudah setempat ini kalau di solo dia kayak gini aja. Ini buat dia kena, ini buat kena star glow-nya, yang ini nggak kena star glow, oke? Dia cuma kena star glow di dalam composition-nya aja. Terus layer shape 2 ini adalah segitiganya ini. Gue yakin ini gue copy, gue duplicate pasti. Cuman gue rubah dikit-dikit biar kalau kita lihat di sini kan segitiganya tuh garis-garisnya lebih dikit dibandingin sini. Di sini banyak coy. Segitinya ya, garis-garisnya kan banyak tuh. Kalau di sini nggak seberapa banyak, cuma beberapa gitu kan. Terus ada pre-composition 1. Pre-composition 1 adalah ini nih. Nah, ini dia nih animasinya nih. Seret gitu doang. Cuman gitu doang. Jadi gitu doang. Apa sih diulang-ulang? Shape layer 1 ini yang warna pink, dan yang di bawah ini yang warna putih. Biar dia, kenapa putih? Biar dia kena efek star glow. Nah, warna putih ya. Diaktifin adjustment layer, kena deh star glow. Oke, next. Shape layer 3. Shape layer 3 ini ya, ini nih. Garis ini nih. Gue pasti pakai trim pad di animasinya. Nih, ada startnya. Jadi dia animasinya kayak, nah ini kan dia nggak kena star glow ya. Dia animasinya cuma gitu doang. Tapi kalau ini, nah kelihatannya kayak gitu. Oke. Kayaknya udah selesai semua ya. Nah, itu dia. Oke. Dan terakhir yang gue mau jelasin di sini, gue punya banyak banget di dalam folder lower third. Gue punya banyak composition. Ada Ctrl D, Ctrl I, Ctrl N, Ctrl Shift C, Ctrl Y. Ini adalah shortcut yang sering banget gue pakai. Jadi ini dia nih. Nah, kenapa gue beda-bedain, kenapa nggak bikin kayak tutorial gue sebelumnya tuh kan bikin satu lower third, ntar tulisannya dirubah-rubah kan di Premiere kan. Kenapa? Soalnya gue udah, maksudnya gini, biar gue nggak usah ngerubah apa-apa lagi men. Jadi gitu.
Jadi gue lebih simple lagi ntar kalau mau ngedit video tuh, jadi tinggal masukin aja, gue nggak usah ngerubah apa-apa gitu. Kenapa? Soalnya dan ini adalah shortcut yang sering banget gue pakai. Jadi ini dia, kecuali ada shortcut baru gue edit gitu kan. Tapi kalau ini shortcut yang emang udah kayak gitu udah sering banget gue pakai, jadi gue sediain sendiri aja gitu, nggak usah. Jadi kalau gue bikin video, ngedit video di Premiere, gue nggak usah ngedit lagi, tinggal import dan selesai. Nah itu dia project breakdown dari gue. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari semuanya. Maksud gue kalian bisa ngambil pelajaran dari apa yang gue jelasin tadi, mudah-mudahan gitu ya. Terus sekali lagi gue mau berterima kasih buat kalian semua yang udah support channel gue. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan share video-video ini biar gue makin cepet kaya. Bye.